Dari semua pengalaman petualangan tadi dibilang udah yang menarik udah dipilih. Sekarang saya mau tanya yang paling mungkin menakutkan. Atau pernah masa ada critical moment gitu? Ya beberapa kali pernah terjadi saat kita terbang terus spin, kita spin itu kita saat terbang terus terpelitir gitu. karena thermal ya, jadi ya itu kolaps ya itu yang saya bilang tadi, disitulah kita merasa dekat, disitulah kita ya Allah tolong ya Allah. Jelaskan lebih detail itu karena Akbar ya tadi apa itu spin, apa itu thermal, apa itu maksudnya gimana? Ini jadi kita saat terbang, karena kita parasut ini tidak rigid, jadi begitu kehantam thermal kadang kalau tidak pressure tidak ini dia akan kolaps. Nah kalau kolaps tidak terkontrol dia akan muter, kuncup gitu ya itunya ya. Dia akan spin. Nah itulah kita harus. Nah kalau ketinggiannya masih tinggi masih aman. Kalau ketinggiannya rendah ya makin dekat kan. Jadi semakin tinggi malah aman ya? Ya. Karena semakin dekat ya. Kalau rendah kan jatuhnya nggak sakit malah itu. Jatuh semua sakit. Tetap aja sakit. Kalau jatuh nggak ada sakit. Satu pertanyaan lagi. Ini menurut Salma dan Salwa, Ceki, panggilnya anak-anaknya panggil papanya tuh bukan papa, bukan ayah, bukan abi, Ceki. Oh luar biasa. Loh, penting loh panggilan kemesraan itu. Karena Rasulullah suka memberikan panggilan-panggilan kemesraan. Itu Rasulullah sendiri kadang-kadang dipanggil dengan abal yatama, abal masakin, bapaknya anak-anak miskin, bapaknya itu semuanya, bapaknya orang-orang yatim. Kata sama-sama Salwa, Ceki ini paling serem kalau diem. Gitu. Ceki tahu nggak tentang hal ini bahwa tadi kan dibilang menilai orang lain yang menilai. Nah ternyata Salma dan Salwa ya tuh mungkin di beberapa kegiatan juga gitu. Kalau saya kan terbiasa aktif gitu kan. Nah kalau kita lagi diem ada beberapa juga di pekerjaan yang kenapa sih nggak apa-apa kenapa? Ya jangan diem aja dong. Masa orang nggak boleh diem kan ada momen-momen kita diam itu berpikir, kadang kita cuman karena kita terbiasa happy aja gitu, begitu kita diam orang menganggapnya kita tuh marah gitu. Padahal ya alhamdulillah udah beberapa tahun terakhir kita menghilangkan sifat-sifat marah itu, udah nggak mau lagi dalam kondisi apapun untuk terpancing marah, karena marah itu buang energi, tidak ada hasil baik yang diinikan dari marah. Nah kalau anak-anak karena mama saya kan akrab, jadi manggil pun manggil dengan nama kesayangan. Nah kalau saya lagi mendisiplinkan mereka lah, ada hal-hal yang saya nggak suka, mereka masih mau aja, saya diam aja liatin. Nah, kalau saya liatin diam, ntar dia diam sendiri. Iya, dia bilang gitu, terus ntar akan sorry dulu, karena selalu dari kecil kita mengajarkan mereka apapun itu harus minta maaf di depan. Ya maaf gini-gini, karena dengan maaf itu dia bisa ngoreksi kembali. Betul. Ngoreksi dan kita juga yang tadinya kesel atau marah kan saat orang udah bilang maaf ya pasti reda. Iya. Gitu. Itu kunci sih menurut saya. Jadi dua kunci anak-anak gitu. Luar biasa. Satu, orang yang kuat bukan orang yang jago gulat kata Rasulullah, tapi orang yang bisa menahan amarahnya. Itu kunci bagus. Yang kedua adalah pukulan. Anak kalau dia melanggar boleh dipukul. Pukul itu tidak mesti fisik. Diem itu sudah pukulan bagi pukulan mental benar buat anak-anak. Iya, makanya ini juga pembelajaran, karena orang kadang-kadang lihat pada dari teksnya anak kalau nakal boleh dipukul. Pukulan itu tidak mesti fisik. Didiamkan aja dah pukulan. Iya. Untuk pertemuan di ujung segmen ini ada games yang ingin saya sampaikan ke Bucek, dan juga Anda mungkin bisa tahu nih, oh Bucek pilihannya begini. Jadi ini games adalah Bucek harus memilih di antara dua. Nggak boleh ikut. Enggak boleh. Enggak, kamu bukan pilihan. Pilihan ya. Saya akan mengajukan pertanyaan, terus kemudian Bucek memilih ya. Pertanyaannya cepet loh. Siap? Oke. 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaan. Para layang atau arung jeram? Para layang. Pantai atau gunung? Pantai. Off-road atau motor touring? Off-road. Hot daddy atau sexiest man alive? Apa itu? Dua-duanya. Kayaknya yang belakang deh. Ya mungkin yang nomor 2, tapi kan itu bukan kita yang menilai. Oke, Gitu ya. sexiest man alive ya. Ya. Penyanyi atau model? Penyanyi. Pantesan kawinnya sama Titi DJ. Oke, gilirannya Mica, silakan.
Padahal cocoknya Titi itu harusnya Titi Dwi Wijayanto. Bisa aja. Silakan Mica. Ya, inti pembelajaran yang saya dapat dari Mas Bucek, jiwa petualang adventure ya, jangan konyol tetap ya, harus ada rasa takut, itu yang saya dapat. Ya, jadi kita jadi lebih berhati-hati mungkin itu. Nah, ada juga kehidupan bertualang yang dibuat-buat ya, kayak Mas Bucek, bukan membuat-buat mencari ya, ada juga yang real, kenyataan yang profesi orang benar-benar sehari-harinya penuh tantangan ya, kayak nelayan di laut, ya, jadi ada yang real gitu. Nah ini juga real juga nih, di Ciledug. Bener banyak ya. Ini banyak nekat ya? ini, petualangnya tinggi, tapi perbonon juga dihajar. Ih bagus dong, Nah berarti dia perhitungannya pengen tapi nggak tahu ada. ya. Iya. Jadi di kehidupan nyata juga banyak yang jiwanya Jiwa apa ya? petualang. Jiwa petualang. Oke, jadi sebaiknya petualangan tetap juga ikutin aturan dan menghargai orang lain, menghargai diri sendiri juga ya. Dan ada rasa takut. Dan menghargai alam ya. Ya. Oke, terima kasih Mica. Bucek, terima kasih banyak. Terima kasih Desi. Uwi, terima kasih. Kalau mau petualangan, ajak-ajak ya. Terus terima kasih juga teman-teman yang hadir di sini, Mas Reli dan juga Akbar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa mendapatkan pelajaran penting sekali untuk menghargai alam dan dekat dengan alam ternyata membuat kita lebih tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.